Dalam 5 tahun terakhir, pencarian kata kunci stoikisme itu mengalami peningkatan pada tanggal 20 April 2022, bertepatan dengan Close the Door update konten soal stoikisme bersama Ferry Irwandi. Halo teman-teman, namaku Malik. Di video kali ini aku nggak bakal bahas tentang seberapa besar channel Close the Door. Ya, karena kita tahu kalau misalkan catur aja bisa sampai setenar itu dan tinju pun bisa jadi setenar itu dengan podcast itu. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya ketika stoikisme menjadi terkenal ketika dibahas di podcast itu. Ataupun juga aku nggak bakal bahas soal Ferry Irwandi. Kalian bisa cek langsung aja ke channelnya kalau memang kalian tertarik untuk mengenal siapa itu Ferry Irwandi. Di sini aku cuma pengen ngelunasin janji ke temen. Jadi ketika aku awal-awal belajar soal stoikisme, aku kan kayak ya update-update gitulah di story WhatsApp, dan akhirnya dia balas penasaran apa itu stoikisme, dan itu udah lama sebenarnya dan belum aku jawab. Jadi aku mau ngelanisin itu gitu. Gak bakal bahas secara detail karena di luar sana juga udah banyak orang-orang yang bahas stoikisme dengan lebih detail dan lebih bagus gitu ya. Mungkin sebelum langsung masuk ke inti, aku mau coba flashback dulu gitu. Jadi aku tuh belajar stoikisme tuh mungkin ketika pertama kali aku beli buku berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring, kisaran awal 2021. Ya, itu buku soal stoikisme berbahasa Indonesia, dan untuk ukuran buku filsafat, buku itu sangat mudah untuk dicerna. Bahasanya ringan dan ya enak untuk diikutin gitu. Dan singkatnya, ketika aku membeli buku itu dan membaca buku itu, aku mendapat pelajaran pertama soal stoikisme. Pelajaran pertama yang aku dapatkan soal stoikisme adalah eh, selama ini ternyata aku udah praktekin stoikisme. Maksudnya nggak semua ya, tapi maksudnya adalah dalam merencanakan sesuatu, aku nggak cuma mikirin hal-hal baik jika rencanaku berhasil, tapi aku selalu memikirkan apa yang terburuk dari rencana yang sedang aku buat gitu. Dengan begitu, seandainya kejadiannya jadi yang baik, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun misalkan yang terjadi adalah hal yang paling buruk pun, ya nggak apa-apa, karena aku udah persiapkan itu gitu loh. Itu cuma contoh kecil yang ternyata ya itu adalah bagian dari stoikisme, atau ya stoikisme pun mengajarkan hal seperti itu. Mungkin yang pertama, pelajaran paling pertama yang aku dapat soal stoikisme adalah itu. Jadi, dan aku yakin yang ngerasain hal seperti aku barusan itu nggak cuma aku gitu. Jadi aku yakin kalau di luar sana pun banyak orang yang telah mempraktekkan stoikisme tanpa mereka tahu kalau yang mereka praktekkan itu adalah ajaran stoikisme. Itu ya mungkin yang pelajaran pertama yang aku dapatkan dari stoikisme. Oke, mungkin lanjut ke pelunasan janji ya. Semoga ini juga bisa cukup untuk melunasi janji. Sekali lagi aku nggak bahas detail soal stoikisme. Di sini aku cuman ya aku nggak bahas detail karena akan sangat panjang videonya dan mungkin akan membosankan jika aku yang membawakan. Di sini aku cuma pengen bahas dua ajaran yang paling aku sukai dari stoikisme. Pelajaran pertama yang aku suka dari stoikisme adalah dikotomi kendali. Maksudnya adalah stoikisme mengajarkan bahwa di dunia ini nggak semua hal bisa kita kendalikan. Contohnya mungkin kalau misalkan pakai studi kasus kayak aku mau bikin video YouTube, ya itu kan kayak aku bisa ngontrol apakah ya tinggal mau apa enggak gitu. Itu kan ada di dalam kendali aku, tapi kayak misalkan tiba-tiba kameranya mati tanpa alasan yang jelas, nah itu kan udah masuk hal yang di luar kendali aku. Atau misalkan aku pengen olahraga, lari di taman, ya di lapangan umum lah katakan. Udah ngajak
temen juga gitu. Itu kan hal-hal yang bisa aku kendalikan dari mulai keinginan olahraga, ngajak temen, dan menentukan tempat. Tapi kalau misalkan katakanlah saat waktunya tiba-tiba hujan deras, itu kan ya bisa aja sih lari sambil hujan-hujanan, tapi kayaknya aku nggak bakal milih itu. Dan ketika turun hujan, itu adalah hal di luar kendali aku. Yang bisa aku lakukan itu adalah mungkin tadi ya, hujan-hujanan sambil lari, lari sambil hujan-hujanan, atau aku bisa memilih alternatif olahraga lain bareng dengan teman-teman aku juga. Misalkan kan ya bisa exercise di rumah siapa gitu kan, bisa juga gitu. Jadi nggak usah hujan-hujanan. Itu tentang hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Simpelnya sih kalau misalkan dikotomi kendali itu eh, kita fokusnya ke usaha gitu loh. Kita mengupayakan, dan ya kita sadar kalau misalkan hasil itu bukan hal yang kita tentukan sendiri gitu. Ya karena kita nggak hidup sendirian. Jadi seberapa besar usaha kita pun bisa jadi hasilnya memang nggak sesuai karena ada faktor eksternal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Kalau misalkan di kelompok-kelompokan tuh ya hal yang bisa kita kendalikan fokusnya ke diri sendiri, kayak pikiran, perilaku, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menilai. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi hal-hal yang di luar kendali kita itu juga ya banyak gitu, kayak misalkan listrik dipadamkan, atau misalkan cuaca, atau misalkan suara motor yang lewat ketika recording, itu kan nggak bisa aku kendaliin ya. Jadi ya udah gitu loh, aku fokusnya ke bikin video aja karena itu yang bisa aku kendaliin. Itu ya mungkin soal dikotomi kendali. Aku harap aku bisa menjelaskannya, atau aku harap penjelasan tadi itu mudah dimengerti gitu. Dan pelajaran kedua yang aku suka dari stoikisme adalah pelajaran yang ngasih tahu kalau kita tuh nggak spesial gitu. Ini cocok banget buat aku karena dulu waktu ya SD kayak selalu ranking 1 dan itu tuh bikin kayak sombong gitu. Padahal kan ya sebenarnya ranking 1 di SD tuh ya oke, bisa dirayakan, cuman kalau sampai bikin kayak sombong gitu kan ya ranking 1 di SD tuh kayak nggak spesial lah. Kalau aku sedikit perluas lingkungan aku gabungin sama SD lain ya udah belum tentu juga aku ranking 1 gitu loh. Jadi kayak kamu ranking 1 di SD tuh ya nggak spesial, toh di SD lain juga ada yang ranking 1 gitu loh. Jadi ya itu tuh ngajarin buat nggak sombong gitu. Atau kalau misalkan contoh lain tentang kita nggak spesial tuh kayak bakat ya. Katakanlah kita memiliki bakat dalam bidang apapun. Biasanya kecenderungan orang berbakat itu enggan untuk melatih bakatnya. Akhirnya ya mungkin karena mikirnya toh juga aku udah berbakat ini, ya buat apa usaha, itu kan hal yang sepele, hal yang gampang. Nah, eh, sebenarnya juga ya bakat itu juga bukan hal yang spesial karena ya kamu belum tentu satu-satunya orang yang berbakat di bidang tersebut loh gitu. Jadi kalau nggak dicampur sama usaha, bakatmu juga bakal percuma akhirnya gitu. Jadi ya meskipun kamu berbakat, meskipun kamu pintar, kamu harus tetap usaha. Yaitu soal ini ya, bahwa kita tidak spesial. Contoh lainnya itu kayak misalkan katakanlah kita sedang jalan-jalan, lalu nggak ya ada yang tabrakan di jalanan dan banyak yang meninggal gitu. Ajaran ini bisa diterapkan. Bagaimana? Ini ajaran ini akan sekali lagi mengingatkan bahwa kita nggak spesial. Maksudnya gimana? Ya bisa jadi kalau sekarang kamu ngelihat orang lain tabrakan dan orang lain yang meninggal. Tapi bisa jadi suatu saat bukan orang lain yang meninggal, tapi kita yang meninggal. Jadi orang lain melihat kita tabrakan dan kitalah yang meninggal. Itu juga hal yang sangat mungkin untuk terjadi gitu loh. Jadi ya sekali lagi jangan sombong dan
ajaran kita tidak spesial juga mengajarkan untuk berempati gitu. Jadi dengan begitu kita bisa relate, bisa kayak tahu kenapa orang-orang sedih gitu kan. Ya itu gitu ajaran yang menjelaskan bahwa kita itu nggak spesial. Itu mungkinnya dua ajaran yang paling aku sukai dari stoikisme. Sebelum aku tutup tentang stoikisme, aku bakal jawab satu pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijawab ya, aku rasa. Pertanyaan tentang apakah stoikisme itu bertentangan dengan agama? Kalau menurutku, enggak. Sepengalaman aku belajar stoikisme, enggak peduli apapun agamamu, ya kamu bisa menjadi seorang stoa. Jadi, kamu bisa menjadi seorang muslim dan belajar stoikisme, kamu bisa menjadi seorang Nasrani dan kamu belajar stoikisme, kamu bisa beragama Buddha dan kamu belajar stoikisme, itu sangat memungkinkan karena menurutku pribadi, stoikisme tuh tidak bertentangan dengan agama manapun. Itu menurut pendapatku pribadi. Kalau misalkan ada yang salah, ya aku minta maaf. Sebagai penutup, di video ini kan aku cuma bahas sangat sedikit dari stoikisme ya. Sekali lagi karena ya di luar sana udah banyak yang bahas lebih enak dan lebih rinci gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu memang tertarik untuk mempelajari stoikisme, silahkan. Dan kalau misalkan kamu tanya di mana bisa memulai belajar stoikisme, di buku Filosofi Teras. Aku rasa buku itu udah sangat bagus untuk kamu memulai belajar soal stoikisme. Tapi kalaupun misalkan kamu nggak tertarik dengan stoikisme ya nggak apa-apa gitu, karena aku juga percaya kalau misalkan setiap orang itu punya caranya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, punya kondisinya masing-masing dalam menjalani hidup. Jadi ya stoikisme mungkin cocok untuk aku, tapi itu juga belum tentu cocok untuk kamu. Jadi it's okay kalau misalkan kamu suka silahkan, kalau misalkan enggak pun nggak apa-apa gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.